Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sekaligus nikmat iman dan Islam, sehingga dengan rangkaian nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan-kemudahan
untuk menjalani berbagai amal kebajikan, satu di antaranya yang kemudian kita wujudkan dengan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah yang kemudian kita kerjakan betul-betul menjadi wasilah dan sarana mendapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan berusaha semampu dan sekuat tenaga untuk menjalani apa yang menjadi suruhan Allah, sekaligus kita ikuti dengan azam yang kuat meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, salam salawat mudah-mudahan terus tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik dan penuh dengan keberkahan ini, kami masih akan melanjutkan keterangan kami yang belum tuntas terkait dengan 5 dasar Islam yang sejati dan pokoknya yang asli. Kalau tidak salah, di tempat yang sama kita telah uraikan, kita terangkan 4 di antaranya. Supaya tidak lupa kita sampaikan apa saja keempat itu. Yakni yang pertama, dasar Islam yang sejati dan pokoknya yang asli ialah mentauhidkan Allah dan tidak syirik kepadanya. Kemudian yang kedua, memperkuat, memperteguh yang namanya ukhuwah, persaudaraan sesama umat manusia. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam adalah agama yang diturunkan dengan kemudahan, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Kemudian yang keempat ialah bahwa di dalam agama Islam tidak mengenal yang namanya kelas atau kasta. Manusia satu dengan yang lainnya tidak ada kelebihan melainkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tibalah kita pada dasar Islam yang sejati dan pokoknya yang asli, yang terakhir atau yang kelima. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dasar Islam yang terakhir adalah pemerintahan Islam itu berdasarkan surah. Di dalam bahasa kita sebutnya dengan musyawarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, susunan pemerintahan Islam yang kemudian dibangun dan ditegakkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ialah dengan dasar surah ataupun musyawarah. Dasar pemerintahan itu jamaah yang kemudian dilanjutkan oleh pewarisnya, oleh pelanjutnya, yakni Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apa yang kemudian dilakukan Kanjeng Nabi dan Khulafaur Rasyidin di dalam menyusun pemerintahan Islam itu sesungguhnya bersetuju dengan firman Allah di dalam Quran surat As-Surah ayat yang ke-38. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amruhum surah bainahum, dan urusan mereka diputuskan, diselesaikan dengan jalan musyawarah di antara mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas timbul sebuah pertanyaan, siapakah yang kemudian melakukan musyawarah untuk memilih seorang pemimpin? Apa kemudian seluruh masyarakat atau rakyat ikut bermusyawarah? Atau kemudian sebagian dari mereka yang bermusyawarah? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita merujuk kepada fikih siasah, fikih politik di dalam Islam, yang kemudian dikemukakan oleh para ulama dengan istilah ahlul halli wal aqdi, yaitu orang-orang pilihan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan persoalan umat atau masyarakat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi konsep pemerintahan Islam yang ditawarkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat utamanya ialah ketika memilih pemimpin dengan jalan musyawarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musyawarah itu dilakukan oleh orang-orang pilihan yang punya kompetensi, yang punya kapasitas, yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan tugasnya bermusyawarah yang mempresentasikan umat atau masyarakat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kira konsep yang ditawarkan Islam ini adalah konsep yang sangat demokratis. Kalau kemudian konsep Islam tadi kita tarik pada konteks Indonesia hari ini, apakah bangsa Indonesia hari ini telah menjalankan konsep dalam memilih pemimpin sesuai dengan semangat Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran? Maka kemudian kita jawab, belum jamaah. Kenapa belum? Karena demokrasi yang hari ini dilakukan oleh operator bangsa yang kita cintai ini, yang kemudian menggunakan sistem yang sangat terkenal, one man, one vote, satu orang, satu pilihan, dan suara terbanyak itulah yang memenangkan pertandingan. Maka sesungguhnya ini adalah demokrasi liberal yang diimpor dari negara barat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebenarnya kalau kemudian kita mau jujur, kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk yang memegang otoritas bangsa yang sama-sama kita cintai ini, kalau mau jujur, sesungguhnya Indonesia punya demokrasi yang khas Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, di mana sistem demokrasi itu digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Coba kita tengok itu Pancasila di sila yang keempat. Di situ dikatakan terang sekali, jelas sekali, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ini bukankah sesuai dengan semangat Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran yang telah kita bacakan tadi, Quran surat As-Surah ayat yang ke-38. Wa amruhum surah bainahum. Dan urusan mereka diputuskan, diselesaikan dengan jalan musyawarah di antara mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pembahasan kita terkait dengan dasar Islam yang sejati dan pokoknya yang asli yang kelima, yakni bahwa pemerintahan Islam itu berdasarkan syurah ataupun musyawarah. Dasar pemerintahan ini yang sangat demokratis telah dibelokkan sejarahnya oleh satu di antara ribuan sahabat Nabi, yaitu yang bernama Muawiyah. Muawiyah memilih anaknya secara langsung yang bernama Yazid untuk menjadi pewaris dari tahta ataupun jabatan sebagai seorang pemimpin dan meninggalkan musyawarah di antara kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelokan sejarah pemilihan pemimpin yang awalnya atas dasar musyawarah berganti dengan kekuasaan keluarga, inilah menjadi pertanda kegelapan politik Islam. Oleh karena itu, setelah peristiwa itu jamaah, di tubuh umat Islam saling menumpahkan darah, saling berperang satu dengan yang lainnya. Satu di antara faktornya adalah berebut kekuasaan, berebut tahta jabatan, karena ingin menjadi yang berkuasa antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Makanya ketika kita baca sejarah jamaah di dalam khazanah sejarah kebudayaan Islam, ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Ayyubiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akar masalah yang kompleks dan kemunduran Islam dari berbagai aspeknya itu diantara sebabnya ialah karena pemeluk-pemeluknya tidak memegangi 5 dasar Islam yang sejati dan pokoknya yang asli yang telah kita uraikan tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pada itu, jika Islam dan umat Islam ingin kembali menuju kejayaannya dan menjadi peradaban dunia, maka kelima dasar Islam yang sejati dan pokoknya yang asli tersebut harus menjadi ruh dan gerak setiap perjuangan umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ikhtiar kita menyampaikan ide dan gagasan
di dalam ajaran-ajaran Islam ini dapat memberikan sedikit sumbangsi dan saham untuk kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Aku qouli hadza wastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa khusrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanukribuka fala tansha illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atit dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa allati yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.